Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ucapan yang pantas untuk kita ungkapkan melainkan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena hanya Dialah yang senantiasa mencurahkan, menganugerahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, baik nikmat yang zahir ataupun yang batin, nikmat yang lalu ataupun yang baru. Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu nikmatallah la tusuha. Jika kita menghitung nikmat Allah, tentu saja tidak akan pernah bisa terhitung. Mudah-mudahan kita mampu dan sanggup untuk mensyukuri segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan oleh moderator Al-Ustadz Dedeng Rosidin sedang menjalani perawatan. Kita doakan beliau mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa kembali bergabung bersama kita untuk senantiasa memetik ilmu-ilmu darinya. Demikian pula maksud daripada Persistri, ranting Persistri ya, ada harapan untuk membangun kantor ya. Saya doakan mudah-mudahan diberi kelancaran dan kemudahan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, seperti biasa saya kalau menjelaskan menggunakan makalah ya. Barangkali ada yang bertanya mana makalahnya. Nah, sekarang saya jawab. Berhubung pembahasan ini sangat mudah sekali. Iya. Jadi gampang pisan ya nama pembahasan aja. Makanya sengaja saya tidak menggunakan makalah, udah gampang pisan pembahasan aja. Apa yang akan dibahas? Yang dibahas saat ini yakni salah satu doa, di mana doa ini senantiasa dibacakan oleh Nabi. Jadi setingkat Nabi saja sering berdoa dengan doa ini. Demikian pula apabila Bapak Ibu pernah melaksanakan haji atau umroh, ketika tawaf, kemudian kaki ini menginjak rukun yamani. Nah, dari rukun yamani menuju rukun aswadi dianjurkan untuk berdoa-doa ini. Doa yang mana? Yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya yakin Bapak Ibu pun sering berdoa dengan doa ini. Nah, mari kita gali ya doa ini supaya apa yang kita panjatkan, apa yang kita harapkan kita memahami. Jadi jangan sampai ngadoa urangna teu ngarti gitu. Ya, nyungkeun artos gitu seberaha 100.000 teterang tah 100.000 teh kumaha dipasian 10.000 atoh gitu. Berarti dia tidak tahu iya apa yang dia pinta. Nah, mudah-mudahan dengan pembahasan ini kita berdoa kepada betul-betul memahami apa yang kita inginkan. Rabbana atina, wahai Tuhan kami, atina berikanlah kepada kami hasanah, kebaikan di dunia.
Wa fil akhirati, di akhirat juga berikan kami kebaikan. Wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari siksaan api neraka. Untuk memahami doa ini, kata kuncinya yakni dari kata hasanah. Ada di sini Bu Hasanah? Ayah kalau urusannya. Ya tak bisi gitu ibu teh nama tapi tidak memahami kenapa disebut hasanah. Tak ayeuna waktuna gitu. Hasanah itu artinya apa? Kebaikan. Nah, istimewanya di dalam Al-Quran Bapak Ibu, yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita kebaikan itu ada beberapa kata di dalam Al-Quran itu. Ada khairun. Khairun apa artinya? Kebaikan kan? Pamaya mal misqala dzarratin, siapa yang melakukan kebaikan. Demikian pula yang kedua ma'ruf. Ma'ruf artinya apa? Baik juga. Wa'mur bil ma'ruf, perintahkanlah untuk melakukan kebaikan. Yang ketiga birrun. Birrun juga sama artinya apa? Kebaikan. Oleh karena itu birrun ini senantiasa disandarkan kepada al-walidain. Birrul. Yang keempat adalah hasanah. Hasanah itu artinya juga kebaikan. Bolehkah doa ini diganti Robbana atina fid dunya ya khairon gitu Bu? Ibu namun ngadoa jazakumullah ma'rufan digentos atau kuhasanah gitu. Nah tentu saja Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan 4 kata ini meskipun diterjemahkannya sama, tapi awas, ini semua memiliki makna yang berbeda meskipun artinya sama. Satu-satu kita bahas. Yang pertama khair. Khair itu artinya kebaikan. Yang kebaikan itu konotasinya adalah manfaat. Sekali lagi ya. Khair itu kebaikan yang konotasinya adalah manfaat gitu. Oleh karena itu khair itu mau sesuai dengan keinginan ataupun tidak. Ya. Ari nu manfaat kanggo urang teh nu sesuai jeung kahoyong atanapi nu teu sesuai nu manfaat. Oh nu sesuai. Jadi anu teu sesuai mah teu aya manfaatnya. Biasana naon ibu ngaleueut obat anu amis nu pahit. Tuh pahit. Semakin pahit semakin naon? Tuh semakin mujarab lah gitu. Saya lagi khair itu yang manfaat itu Bu bisa sesuai dengan keinginan atau tidak sesuai dengan keinginan. Nah itu lafadznya khair. Kita buktikan di dalam Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, asa antakrohu syai'an wa huwa khairul lakum. Tuh kalimatnya khair. Artinya apa? Bisa jadi kamu membenci sesuatu, namun itu bermanfaat buat kamu. Sekali lagi ya. Bisa jadi apa yang kita tidak sukai, apa yang kita benci, itu jauh lebih bermanfaat atau lebih baik. Contohannya, naik sepeda. Aya di dieu nu sok naik sepeda. Terus we labuh tah dina sepeda teh cik ari labuh tina sepeda kahoyong sanes. Sanes. Banyak aya nu hoyong labuh sepeda. Tah labuh tidak ge sepeda teh Bapak Ibu nya itu tidak sesuai dengan keinginan. Tapi awas di sana ada manfaatnya. Naon manfaatnya? Apa manfaatnya cik gebis tina sepeda? Tah eta akan lebih hati-hati. Bahkan bapak ibunya namun ngajarkeun murang kali naik sepeda, namun teu acan gebis mah moal bisa-bisa cenah. Matak digebis-gebiskeun we. Jadi bisa jadi dengan sesuatu yang kita tidak inginkan itu bisa jadi lebih baik. Ya, leres ya.
Baik. Kebanyakan ingin sehat, betul tidak? Sehat itu sesuai dengan keinginan. Sementara sakit tidak sesuai dengan keinginan. Tapi suatu saat Bapak Ibu, sakit lebih baik buat Bapak Ibu daripada sehat. Kenapa? Apa nuju tedamang mah nyebut lagi astagfirullah. Nuju tedamang mah Allahu Akbar. Lalu diganti jadi sehat. Cik ucapan eta aya keneh teh. Tuh, Bu. Ya, leres saja. Jadi bisa jadi ya, bisa jadi apa yang kita tidak inginkan justru itu lebih baik. Bisa tidak, Bu? Ilmu ini dimasukkan ke dalam hati. Biasanya kita itu menganggap sesuatu yang baik itu sesuai dengan, padahal Allah memiliki cara yang lain. Bahwasanya yang lebih baik buat kita itu adalah perkara yang tidak kita. Siap, Bu? Siap deh, memang gitu. Takdir Allah itu kan ada yang baik, ada yang buruk gitu kan, ya. Ada yang sesuai dengan keinginan, ada yang tidak sesuai dengan keinginan. Tapi pada hakikatnya takdir Allah subhanahu itu tidak ada yang buruk pada hakikatnya. Tinggal husnuzon kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa tidak kita husnuzon, berbaik sangka kepada Allah dalam keadaan musibah? Susah. Ya tah eta Bapak Ibu. Asa antakrau sayan wa huwa khairul. Pokoknya tidak boleh dalam diri ini suuzon, jelek itu, buruk sangka kepada siapa? Kepada Allah. Nah, datangnya suudzon kepada Allah itu ketika Allah menakdirkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Ketika Allah memberikan kepada kita takdir yang buruk, sekali lagi, bisa kita husnuzon kepada Allah? Ya dah, harus bisa deh, memang kita gitu, Bu. Begitu? Ya. Apapun itu, ya Bu ya. Karena memang takdir baik dan buruk itu akan kita alami di kehidupan ini. Tidak akan mungkin semua yang kita lalui itu senang, gitu kan? Nah, akan mengalami masa sedih. Demikian pula tidak akan semuanya mengalami masa sedih. Senang dan sedih akan silih berganti. Biasanya kalau dalam keadaan senang bisa jadi syukur, bisa. Tapi dalam keadaan sedih bisa sabar? Harus sabar. Salah satunya yaitu husnuzon kepada bahwa di balik sesuatu yang tidak kita inginkan ini ada hikmahnya. Tah eta Bu khair teh. Contoh yang lain ya, kalimat khair. Hadis Nabi. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Khairukum, kalimatnya khair lagi. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kalimatnya khair. Ini menunjukkan bahwa mempelajari Quran dan mengajarkan itu sangat bermanfaat. Karena tadi kan khair itu konotasinya bermanfaat. Begitu. Bukan berarti mempelajari ilmu yang lain tidak ada manfaat. Hanya mempelajari Quran dan mengajarkan itu jauh lebih bermanfaat. Gitu tabu. Kata khair itu bisa dilihat ya di dalam Al-Quran. Bahkan khair itu bisa diterjemahkan harta. Ya, lihubil khairi lasyadid. Surat naon? Al-Ikhlas atau Al-Lahab? Bukan dua nanage. Al-Adiyat, Ibu, utama surat. Lihubil khairi lasyadid artinya sesungguhnya manusia itu lihubil khairi, mencintai kebaikan. Awas, kebaikan di dia mah artinya harta. Kenapa harta disebut khair suatu saat? Karena harta bermanfaat tidak? Kanggo ibu bermanfaat tuh. Bermanfaat sekali. Tah eta khair mah Bu. Oke. Ini baru satu ya. Sadayana seberapa? Ayo opatnya. Berarti nepi ke jam 12 ya Bu. Nah, sampai jam 12 karunya ibu bapak-bapak Bu tinggal Bu. Sakedap deh iya bakal berkembang ya.
Disesuaikan, tenang Pak. Hari ibu mau hoyong lami, bapak mau hoyong gara-gara beres, udah panas. Sekali-kali moyan ya. Teruskan, sekarang yang kedua Bu, ma'ruf. Ma'ruf juga artinya sama kebaikan. Tapi kebaikan ini yang disepakati oleh akal dan agama. Jadi akal menyatakan itu baik, demikian pula agama menyatakan itu baik. Karena tidak semua yang akal sebut baik, agama setuju itu baik. Tahbu ma'ruf mah sesuai. Apa buktinya? Quran surat Luqman. Ketika Luqman memberikan nasihat, wa in jahadaka ala an tusyrika bi, jika kedua orang tuamu menyuruh kamu untuk menyekutukan aku, gitu kan? Jadi menyuruh kepada kita selaku anak untuk musyrik kepada Allah, fala tutihuma, tidak boleh kamu itu mentaati. Kenapa? Karena itu dalam kemaksiatan. Oleh karena itu la ta'ata fi maksiatillah, tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah. Meskipun yang menyuruh adalah orang tua, meskipun yang menyuruh adalah suami, meskipun yang menyuruh adalah ketua naon gitunya, selama dalam kemaksiatan tidak boleh. Nah, orang tua ini misalkan dia dalam keadaan berbeda akidah dengan kita atau musyrik, menyuruh kepada kita adalah anaknya muslim, begitu, untuk maksiat kepada Allah, fala tutihuma. Meskipun seperti itu tidak boleh mentaati, tapi tetap wasohibuma fid dunya ma'rufa. Tuh kalimatnya ma'ruf. Tapi kita mesti membersamai mereka berdua dalam keadaan ma'ruf. Naon ma'ruf teh? Baik menurut agama dan akal. Meskipun orang tua kita berbeda agama, meskipun orang tua kita berbeda akidah, tetap kita mesti membersamai mereka. Tetapi membersamai merekanya yang disesuaikan dengan akal dan agama. Hari itu bertolak ke belakang dengan agama, fala tuti, tidak boleh. Misal orang tua kita sakit, menyuruh kepada kita untuk membelikan obat, itu harus ditaati itu. Karena membeli obat tercela tidak? Haram tidak? Kan tidak. Ma'ruf itu membeli obat itu. Menurut agama bagus, menurut akal pun bagus. Wayahna eta mah kudu dilaksanakan. Orang tua kita sakit dalam keadaan non muslim ya, berbeda akidah, musyrik, lalu ingin diantarkan oleh ibu bapak ke rumah sakit. Gitu. Wayahna kudu diantarkan. Jangan ditunggu sok bapak ibu bakal diantarkan namun asup Islam. Tidak boleh itu. Tidak boleh. Selama itu tidak menyalahi agama, lakukan. Tah eta istimewana bapak ibu berbuat baik kepada kedua orang tua mah. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua itu meskipun berbeda akidah tetap mesti dilaksanakan. Hanya ada batasan, ada batasan-batasan. Itulah yang disebut dengan ma'ruf. Yang ketiga apa? Birun ya. Birun juga sama artinya apa? Kebaikan. Birun itu asalnya dari barun. Barun itu artinya daratan. Daratan itu sifatnya luas. Oleh karena itu lahirlah kata birun. Artinya kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan yang sangat luas. Jadi birun itu kebaikan yang tidak terbatasi. Lagi-lagi kalimat birun itu disandarkan kepada kedua orang tuanya, istimewanya. Birrul wali. Kenapa tidak ma'ruful walidain gitu. Khairul walidain, tapi memilih kalimat birrul walidain. Karena berbuat baik kepada kedua orang tua tidak
terbatas. Sangat bisa membalas kebaikan orang tua. Ya, tak eta, Bu. Mana yang susah, orang tua mengurus anak atau anak mengurus orang tua? Tah, eta apa? Nya. Aya orok, aya nu siga orok. Sekali dinya aya orok, aya anu siga orok. Ninggal orok mah namun senyum atoh teu. Lucunya namun anu siga orok. Sok bapak ibu mendakan di jalan orok kumaha pada ngampian, tapi namun mendakan aki-aki nini mah diuihkeun kanu dia gaduh-gaduhna. Ya. Dari satu orang ibu bisa mengurus 12, 10 bisa, tapi dari 10 atau 12 belum tentu bisa. Ya. Oleh karena itu di dalam doanya Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku dan sayangilah mereka sebagai mereka menyayangi. Jadi ketika orang tua kita sayang kepada kita, maka kita selaku anak harus lebih kudu leuwihnya Pak gitu kepada orang tua mah. Dan ini semua ya tidak bisa dilaksanakan apabila nilai ibadah kita kepada Allah tidak ada. Silakan cek di dalam Al-Quran Pak, Bu, bahwasannya berbuat baik kepada kedua orang tua itu digandengkan dengan beribadah kepada Allah. Wa qada rabbuka, Tuhanmu telah menentukan alla ta'budu illa iyah wa bil walidaini. Tuh, kamu tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah. Setelah menyembah kepada Allah, wa bil walidaini ihsana, langsung tadi gandengkeun orang tua dengan siapa? Dengan Allah. Di dalam surat Luqman-nya, uskurli wali walidayya, bersyukurlah kamu kepadaku, kepada Allah, wali walidayya, dan juga bersyukur kepada kedua orang tua. Tidak ada batasnya. Meskipun orang tua kita berbeda akidah, meskipun orang tua kita sudah tidak ada. Jadi sok sanos aya tetap kita harus berbuat baik. Salah satunya yaitu tidak boleh apa? Berhenti ya mendoakan. Gitu sok sanaos urang tos inin tos inin tos ika. Ya. Jadi harus itu sudah inin tos ika oge Bu. Ngaharuleng naon inin ika. Ya eta Bu. Nini aki-aki tetap mesti berdoa Robbighfirli itu. Sabab sok sanaos satingkat aki-aki nini nya eta teh budak keur saha. Tuh gitu. Dan kita tidak bisa sampai seperti ini. Ibu, bapaknya, abdi moal tiasa dugi ka dia. Ya, tanpa orang tua. Makanya mesti lebih besar ya kasih sayang kita kepada mereka. Itulah yang disebut dengan apa? Birrun, tidak terbatas, begitu. Yang keempat berarti apa? Hasanah. Hasanah itu artinya kebaikan. Di mana kebaikan ini sesuai dengan keinginan. Hasanah mah Bu. Kalau tadi khair ya, kebaikan itu mau sesuai ataupun tidak sesuai. Hasanah mah sesuai dengan keinginan. Artinya ketika kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kebaikan. Kebaikan yang mana? Kebaikan yang sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu. Gaduh kahoyong teu? Seueur
Maksud. Nah, keinginan itu yang diinginkan oleh bapak dan ibu itu tercakup oleh doa ini, Pak. Hasanah ini, begitu. Makanya kalau bapak dan ibu memiliki keinginan kepada Allah, silahkan sebanyak-banyaknya, jangan dibatasi. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bosan untuk mengabulkan. Allah menantang kasaha entah urang. Mana anu bosen teh, Allah atau urang nu bosen teh? Anu ngadoa atau nu ngabulkeun doa, nu bosen teh saha? Tuh, gitu. Ya. Allah itu tidak akan mungkin mengatakan gitu, meni menta wae moal bahasa kitu. Istilah meni menta wae eta mah ayana di istilah jalmi eta mah. Jadi jalmi mah nya si A meminta kepada si B yang bosan yang dipinta. Si A nyungkeun ka Allah nu bosan, ya si A nu nyungkeun gitu. Karena itu sebanyak-banyaknya ya Bu ya, berkeinginan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun harus sesuai dengan ketaatan kita. Jangan sampai banyak keinginan kepada Allah, hari ibadah ke Allah henteu. Iya karena budu wa iya karena stain. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Ieu teh ibadah dan doa dua-duanya harus dilaksanakan. Doa teh kahoyong urang. Begitu. Awas jangan sampai kita hanya sekedar ibadah ke Allah tapi tidak memohon kepada Allah, tidak berdoa. Tidak boleh itu. Maka orang tersebut disebut orang yang sombong. Jadi orang teh taat ke Allah tapi tarang ngadoa, itu tidak boleh. Ada lagi orang yang betul-betul rajin nyungkeun ke Allah tapi salatna tara, saumna tara, ibadah ke Allah na tara. Kayak seperti itu sungguh terlalu begitu ya. Seueur kahoyong ka Allah tapi taat ka Allah na hararese. Tak urang mah licik sok gitu nuntut ka Allahnya supaya mengabulkan apa yang kita inginkan. Tapi keinginan Allah sudah kita kabulkan belum? Tong licik katakan. Iya kana budu wa iya kanas. Nah, yang dimaksud dengan kebaikan di dunia, Bapak Ibu sekalian, yaitu Ibnu Katsir mengatakan kesehatan. Sehat. Kahoyong teu? Kahoyong ta eta teh tos kawengku tah ku doa ieu di dunia hasanah. Begitu. Demikian pula rumah yang nyaman. Ya. Kemudian kendaraan yang nyaman, pasangan yang soleh atuh, yang nyaman. Pasangan mah yang soleh, yang soleha. Keturunan kita yang soleh. Tetangga yang ya saroleh Bu. Itu kan segala sesuatu yang kita inginkan, betul tidak? Nah itu semua kita mohonkan kepada Allah dalam doa ini Bu. Jadi kahoyong bapak jeung ibu teh hasanatan. Bahkan kalau kita mau terus menelusuri kalimat hasanah, hasanah itu tanpa alif lam. Kita tidak memohon kepada Allah Rabbana atina fid dunya al hasanah tak pakai alif lam, tapi menggunakan tanwin. Ini menunjukkan umum, pokoknya maka hoyong ibu kebaikan yang sesuai dengan keinginan yang ada di dunia itu mohon berikan kepada kami. Wah, istimewanya punya. Nah, selain yang kita inginkan di dunia, kebaikan ini diteruskan wa fil akhirati hasanah. Dan juga di akhirat ingin diberikan kebaikan. Oleh karena itu doa ini suka disebut doa sapu jagat. Karena mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Baik. Mari kita pelajari Bu doa ini, susunan doa ini banyak pelajarannya. Padahal kita sering berdoanya dengan doa ini. Ini banyak pelajarannya. Apa pelajarannya? Kita lihat. Bahwasannya dengan doa ini menunjukkan bahwa perhatian kita kepada Allah Subhanahu wa taala
perhatian kita terhadap akhirat harus lebih jauh daripada perkara dunia. Kenapa? Karena yang kita mohonkan di dalam doa ini, urusan akhirat itu ada berapa dua? Iya, dua. Apa urusan akhirat yang kita inginkan? Yang pertama, wafil akhirati hasanah, kan? Ya. Di akhirat ingin diberi kebaikan, wakina azabannar, dan terjaga dari siksaan api neraka. Iya kan urusan naon? Urusan akhirat. Sementara urusan dunia yang kita pinta hanya berapa satu? Ya satu. Yaitu kebaikan di dunia. Jadi dina doa ieu nu disuhunkeun ku urang urusan akhirat dua. Urusan dunia hiji, Bu. Ini menunjukkan bahwa perhatian kita terhadap akhirat harus lebih daripada dunia. Salah orang mengatakan bahwa dunia dan akhirat harus seimbang. Silakan, mana buktikan dalilnya, mana? Tidak ada. Dalam ayat yang lain sebutkan wal akhiratu khairu, akhirat lebih baik dan lebih kekal. Adakah dalil yang menyatakan adunya khairu wa abqa? Teu aya. Walal akhiratu khairul laka minal, tuh akhirat lebih baik bagi kamu Muhammad. Tidak ada yang menyatakan bahwa dunia juga lebih baik. Teu aya. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwa kita betul-betul harus memperhatikan akhirat. Kenapa? Karena akhirat itu adalah tempat kita yang sebenarnya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada siapa? Kepada Allah. Ke mana? Ke ditu, ke akhirat. Berarti nu kudu digelisan teh dua nana. Ya wajibnya dua nana. Dunia digelisan, akhirat komo gitu bahasana teh. Bukan hanya sekedar perkara dunia. Teramat bodoh, teramat lemah akalnya orang yang mempercantik, memperindah dunianya, namun dia tahu itu semua akan ditinggalkan. Ini bodoh-bodoh teuing gitu bahasana teh. Digelisan, ya, dipercantik, tapi dia sadar bahwa itu akan ditinggalkan. Lebar atau hari kitu mah. Begitu. Yang mesti kita percantik itu adalah karena kita yang sebenarnya tempat kita di mana? Tuh di situ. Jadi kalau dipersenkan bukan 50, 50 salah. Terserah itu mah Bapak Ibunya bade genep 40, 75, 25 gitu. 80, 10. Dalilnya juga wah banyak itu dalil yang menyatakan bahwa kita mesti memperhatikan akhirat. Jadinya dalilnya arah kuat bisa. Itu kan di dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu apa perbedaannya? Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu kasih sayang, itu mencakup semua makhluk, Bu. Sementara Ar-Rahim khusus bagi orang yang beriman. Ar-Rahman Ar-Rahim ini dijelaskan dalam sebuah hadis. Hadisnya begini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasti we demen ngadangu inna lillahi itu wa inna ilaihi raji'un we. Henteu Bu, ieu mah inna lillahi rahmata inna lillahi mi'ata rahmatin. Artinya apa? Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. 100 kasih sayang. Di dalam hadisnya disebutkan dari 100 kasih sayang ini diberikan 1% untuk dunia. Yang tadi Rahman untuk semua makhluk anu ku ibu diraoskeun ayeuna ku bapa sabaraha persen? 1%. Raos teu? Raosna pisan. Bahkan orang mengatakan ingin hidup 1000 tahun lagi. Apa ini menunjukkan apa? Begitu betahna di mana? Padahal ku 1%.
Sisanya berapa? 90%. Di mana? Ibu resep di dunia. Berarti ke akhirat kudu tah eta bu dalilna teh. Itu dalilnya bahwa kita memperhatikan akhirat harus lebih. Tidak ada dalil yang menyatakan seimbang. Sok mana? Teu aya. Oke, nah itu pelajarannya bu dari doa ini. Selanjutnya. Sekali lagi doa ini sangat istimewa sekali. Ya Ustadz, apa sih yang dimaksud dengan kebaikan di akhirat? Kalau tadi kan kebaikan di dunia sudah ya. Kebaikan di akhirat itu apa? Ibnu Katsir mengatakan a'laha, yang paling tinggi kebaikan di akhirat itu adalah dukhulul jannah. Apa? Masuk surga. Artinya Bapak Ibu ngadoa ku doa ieu teh kieu. Ya Allah, berikanlah kebaikan di dunia, apapun itu kebaikannya, dan masukkanlah aku ke dalam tah itu. Wa fil akhirati hasanah. Ibu bapak teh nyuhunkeun hoyong dilebetkeun ka surga. Oke. Tetapi kita mengharapkan kepada Allah ingin dimasukkan ke surga, diteruskan lagi dengan apa? Dengan ungkapan waqina adzabannar. Apa artinya waqina adzabannar? Dan terjaga kami ini dari siksa api neraka. Naon ieu teh maksudna? Kieu teh doana teh, ya Allah, abdi mah hoyong lebet ka surga tapi teu nyimpang heula ka neraka. Allah itu adu itu anu Allah cenah. Ya karek ka hartos. Doa ieu teh bu istimewa bu. Ieu teh nu dipika hoyong ku bapak jeung ku ibu. Hoyong lebet ka surga teh teu nyimpang ka neraka. Karena orang yang beriman di akhirat itu ada dua kondisi bu. Aya nu langsung ka surga, aya nu nyimpang heula ka neraka. Mending mana bu? Dijahit tina neraka atau dikeum di neraka? Sakali deui. Mending mana? Mending dijahit tina neraka atau dikeum di neraka? Dijahit tuh bu, itu yang anu dijahit tuh. Namun ibu yang dijahit berarti ibu ka neraka heula. Ini salah dua-duanya bu. Salah dua-nana ieu teh pilihan teh. Hoyong dijahit tina neraka, hoyong dikeum di neraka. Alim dua-nana. Ibu mah hoyong langsung ka surga hari ibu. Hoyong langsung ka surga. Sekarang pertanyaannya, tiasa ibu langsung ke surga? Tiasa, ieu kan dalilna doa ieu. Bisa masuk surga langsung. Pertanyaannya, siapa orang yang bisa langsung masuk surga? Mereka adalah orang yang bersih dari dosa. Pertanyaannya sekarang, bisa kita bersih dari dosa? Sakali deui. Bisa bersih dari dosa? Ngan duaan nu ngajawabna. Sesana ngaharuleng. Harus bisa jawabannya bu. Siap nih bu. Ieu na istimewa na doa ieu teh. Harus bisa. Bersih dari dosa itu harus bisa. Orang suka menyamakan antara dosa dengan salah. Ya, manusia tempat salah dan cing bener ieu teh rek salah rek dosa. Beda bu, beda. Nu salah macan tangtu, nu dosa mah anu ngahuleung keneh, tenang. Yang salah belum tentu, yang dosa sudah pasti salah. Kenapa orang disebut salah? Karena tidak tahu yang benar. Kenapa orang disebut dosa? Karena sudah tahu yang benar. Ngahulang kene. Sekali lagi, kenapa disebut salah? Karena tidak tahu yang benar. Kenapa disebut dosa? Sudah tahu yang benar. Ini haram, lalu dilakukan, salah dosa. Anu kene salah itu nggak jawab. Aduh, sagelang ku abi dijelaskeun lalaunan salah kene. Tapi namun salah mah da moal disusulan salah mah. Jadi dosa.
Ieu teh nu haram, Bu. Terus terang ieu teh haram. Lalu kita lakukan salah dosa. Dosa. Karena sudah tahu yang benar. Ini wajib. Tapi kita tinggalkan salah dosa. Dosa. Sana salah. Ya. Jadi ari perkara dosa tos jalalas henteu. Tos jelas perkara dosa mah. Mata pertanyaan teh ari ibu teh nijek paku atau paku katijek? Ya. Ibu getihan sampean ditaros aya nu naros ka ibu teh. Ibu eta na sampean bet getihan. Duh ieu paku katijek nu naros moal nyeuselan. Berarti ibu terang didinya aya eta paku katijek. Ibu ditaros di ibu eta na sampean bet getihan. Ieu nijek paku ari ibu nanaonan atuh bet nijek paku. Tah kitu meureun Bu ieu dosa jeung salah teh. Oke, teruskan Bu. Oleh karena itu manusia mahalun nisyan wal khoto. Manusia itu tempat salah dan lupa. Tah urang moal bisa lepas tina salah. Tapi kita bisa lepas dari dosa. Karena perkara dosa itu sudah jelas dosa mah Bu. Ya punya. Siga tadi paku katijak atau nijek paku. Eta. Keun deui eta mah kasaha? Ini ke masing-masing. Oke. Berarti saat ini kita harus bisa membersihkan diri daripada dosa, Bu. Jadi tugas kita adalah membersihkan diri daripada dosa. Tapi tidak boleh mengakui diri ini bersih daripada dosa. Tekengeng eta mah. Saya tanya, siapa di sini yang bersih daripada dosa? Namun ibu ngacung, Ustad, abi bersih tina dosa. Karena berbicara begitu, tete dosa. Iya, untuk ngacung, dah ibu tos ngartos di awal. Nah. Dalam ayatnya disebutkan kan, la tuzakku anfusakum. Tidak boleh engkau menganggap diri engkau bersih, tidak boleh. Aya efekna teu namun orang nganggap diri orang bersih. Aya, akhirnya orang itu tidak akan beramal soleh. Da abi mah tos bersih. Termasuk kade urang ge tong nganggap diri urang geus pinter. Namun urang tos nganggap diri urang tos pinter, diajar moal. Eta goreng eta mah. Gitu ya. Tapi namun orang nganggap diri urang teh duh, ieu teh seueur dosana tak bakal teras membersihkan diri. Bagaimana untuk membersihkan diri daripada dosa itu? Quran mengatakan, innal hasanat yudhibnas sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapus keburukan-keburukan. Dosa-dosa, Bu. Secara tidak langsung apabila ibu bapak rajin beramal soleh, secara tidak langsung ya teteh mengikis habis dosa yang ada dalam diri. Tah, gitu. Demikian pula arahan daripada Nabi, ma'at bi'isai'atal hasanata tamhuha. Apabila kita melakukan dosa, ikuti dengan kebaikan, maka kebaikan akan menghapus. Gitu, Bu. Ibu bapak rajin beramal soleh dan terjaga daripada yang namanya dosa. Ayeuna teh rajin beramal soleh. Datang kematian tah ka bapak ibu teh, ditakdirkan bapak ibu bersih dosanya. Dikamanakeun? Langsung dika surga keun tos bersih. Moal nyimpang heula. Tapi siapa saja yang mengatakan, ada juga kan orang yang mengatakan begini, bahwa manusia itu tempat dosa. Salah eta teh. Kalau orang memegang slogan ini, manusia tempat dosa, ketika melakukan dosa menyesal tidak? Moal kalau lebih gede tenagana. Ari ibu nabet ngalakukan dosa, ari Pak Ustadz kan manusia mah tempat dosa. Tuh kalau ka ato. Begitu kan? Nah, kalau orang menganggap remeh dosa, Bu,
Ya. Terus dia itu melakukan dosa padahal dia beriman. Datang kematian dalam keadaan berdosa. Wayahna ieu mah ka mana? Nyimpang heula ka mana? Ka neraka. Di neraka aya nu haneut kuku. Kagok. Ada yang ringan? Ada. Bahkan yang lebih ringan ada, Bu, di neraka itu. Nih yang lebih ringan siksaannya. Inna ahwana adzabi jahannam. Sesungguhnya siksaan api neraka yang paling ringan diinjak oleh kaki yang hancur kepala. Lebih ringan eta teh. Bisi anu bade latihan. Oleh karena itu Bapak Ibu cek dalam Qurannya. Senantiasa Allah menyuruh kepada kita ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kamu dari api neraka. Pattakun narol lati waquduhan nasu wal hijarah. Jaga diri kamu dari api neraka. Jangan sampai rela dan sudi jiwa ini merasakan api neraka. Bahkan di dalam hadis disebutkan ittaqinar walau bisikki tamrotin. Jauhilah api neraka walaupun dengan sepotong kurma. Eta jero ieu teh bu hadisna teh. Walau bagaimanapun caranya, jangan sampai diri ini kotor dengan dosa. Bisi engke teh dibersihkeun teh Jadi ngebersihan dosa teh aya dua tempatna teh, di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia dengan amal soleh, di akhirat dengan api neraka. Gitu. Bade pilih mana sok? Ya ayeuna. Ya. Teraskeun ya, Bu. Saya sering menjelaskan bahwasanya manusia itu ya memiliki dua unsur. Unsur jasad dan unsur ruh, betul? Aya jasad, aya ruh manusia itu. Dan kedua-duanya memiliki penyakit, Bu. Matak penyakitnya aya penyakit jasad, penyakit ruh. Nya penyakit ruh mah singkatna adzanbu dosa. Kalau penyakit jasad naon? Penyakit jasad mah asam urat, kolesterol, paru-paru, rupa-rupa. Tah eta penyakit jasad. Oke, Bu. Tah Ibu, karena manusia terdiri dari dua unsur, jasad dan ruh, ya. Jasad itu dari tanah, akan kembali ke tanah. Sekali lagi, jasad dari tanah akan kembali. Sementara ruh dari Allah, Bu, ruh mah akan kembali. Karena jasad dari tanah, ada yang disebut dengan penyakit jasad. Bu, penyakit jasad mah kumaot damang. Ibu asam urat ya, teras maut atos moal asam urat deui Ibu. Sabab can pernah kacaritakeun nu maot asam urat. Atos Bu sehat. Jadi penyakit nu sakitu parahna gitu kumaot mah damang Bu. Jadi ibu bapak namun alim seueur penyakit geura-geura wayahna ibu bapak ayeuna aya keneh di dunia wayahna penyakit jasadna aya gitu. Tana muntoskan mah atau sehat. Begitu Bu. Sementara penyakit ruh teh naon? Dosa. Dari mana ruh teh? Dari Allah akan kembali. Tah Ibu penyakit ruh mah, dosa mah ketika kita meninggal tidak beres. Can beres. Maka akan terbawa bertemu dengan siapa? Dengan Allah dalam keadaan berdosa. Tah tidinya we wayahna kudu ka mana heula? Tah silakan untuk membersihkan diri. Ya, refreshing. Ke neraka. Sabab di neraka cara raang. Seneu hungkul. Begitu. Silakan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita dilahirkan dalam keadaan bersih, betul? Kullu mauludin yuladu alal. Kayak nu bersih teh naonna? Ruhna da awakna mah pan getihan. Kotor, Bu. Pas Allahumma. Hadis Quran sesuai.
Bahwasanya yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Hatinya, Bu. Namun Allah ninggal ka bapak ibu wajahna atos moal asup surga. So, lurus hari ibu. Makanya ada nini-nininya. Ada nenek-nenek kan? Dia bertanya, ya Rasul, apakah nanti di surga ada nini-nini? Kata Nabi, ya tidak akan. Nangis itu, Bu, si nenek itu. Karena dia beranggapan berarti abi moal lebet surga gitu. Nah di upahan ku Nabi teh sanes kitu maksudnya mah. Jadi moal aya nini-nini di situ. Semuanya akan menjadi mudah. Matak namun misalkan Allah melihatnya ukuran surga dilihat daripada wajah, Bu. Ya, dilihat daripada rupa gitu. Atos we tambah ibunya. Padahal kan surga teh indah, banyak aya nini-nini itu. Jeung aki-aki rusak atuh begitu. Leres sih mah, Bu. Iya, rusak keindahanna. Sekali lagi, bahwa kita dilahirkan dalam keadaan bersih naona ruhnya. Saat ini Bapak Ibu berusaha kita untuk kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Namun tos bersih dikasurgakeun langsung. Mun kotor tah Bapak Ibu, ieu teh doa Bapak Ibu dina Robbana atina fid dunya. Kalau saya mau jelaskan ya doa teh kieu Bu, ieu teh. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan. Dan kami ingin masuk surga, tapi tidak menyimpang dulu ke neraka. Ieu teh kahoyong bapak jeung ibu sadayana. Tapi doa bukan hanya sekedar doa, menuntut perbuatan atuh Pak Bu. Anehnya jami hoyong ka surga teu nyimpang ka neraka, tapi terus we ngalakukeun dosa. Tapi terus we nu haram dilaksanakeun, maksiat dilaksanakeun. Maka doa harapan tidak sesuai dengan perbuatan itu tidak akan terwujud. Nah sekarang kita sudah memahami doa ini. Silakan untuk diusahakan Bapak Ibu. Ya, sebagaimana yang kita inginkan. Abdi hoyong ka surga tapi teu nyimpang ka neraka. Berarti ti ayeuna urang teh bebersih tina dosa. Demikian pula harus hati-hati. Inilah barangkali Bu rahasia daripada doa sapu jagat itu. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahaminya. Cukup barangkali Bapak Ibu sekalian ya. Seluas-luasnya kan tadi, ya seluas-luasnya segini gitu kan. Seluas-luasnya. Mudah-mudahan besar manfaatnya Bapak Ibu sekalian. Ini hanya sekedar nyelang unggul. Begitu. Silakan untuk dibuktikan ya permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar doa dan harapan, tapi harus disesuaikan dengan perbuatan. Mudah-mudahan kita senantiasa terjaga daripada dosa. Demikian pula semangat untuk beramal soleh. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.